Bisa duduk supaya kita kondusif semuanya. Oke. Ya, baik. Terima kasih atas sediaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita di sini senang sekali bisa dibersamai oleh Bapak Anies Rashid Baswedan di tempat yang insya Allah kita muliakan, karena ini tempat sekolah Bapak, sekolah anak-anak PAUD yang mana banyaknya anak-anak Indonesia yang sekolah di sini, sekolah Islam yang didirikan oleh salah satu foundernya itu dari India yang menikah dengan orang lokal Muslim Taiwan. Dan ini salah satu teman-teman di sini juga yang generasi keduanya bersekolah di sini, yang anak-anak di sini yang memang concern terhadap dunia Islam, mereka sekolah di sini. Alhamdulillah. Rata-rata ada yang sudah 2 tahun. Tempat ini sekitar sudah hampir 5 tahun. Ya, berdiri dari 2020, Bapak. Ya. Ya, alhamdulillah. Di sini sudah dibersamai oleh Bapak Haji Anies Rashid Baswedan. Semoga kita semua di sini dalam sehat walafiat dan lindungan Allah SWT, dan semoga dengan kehadiran beliau semakin menambah keberkahan sekolah ini dan teman-teman semua, baik aktivitasnya yang kerja, sekolah, ataupun teman-teman yang hanya singgah, magang, dan aktivitas apapun yang teman-teman sekiranya bisa curahkan untuk menambah keberkahan pada agenda kita di sore hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu, karena dari tadi saya belum berkenalan ya, gitu ya, dengan teman-temannya. Saya selaku MC, nama saya Ahmad Fauzan Akil. Saat ini masih kuliah di NTST sebagai mahasiswa PhD tahun ketiga. Ya, dan insya Allah akan lulus tahun ini. Mohon doa. Amin. Mumpung ya. Ya, kalau melihat shortnya beliau itu jangan pulang cepat-cepat katanya. Ya, insya Allah saya akan memenuhi hal itu, Pak. Jadi setelah lulus di sini dulu, insya Allah. Ya, baik, kita buka saja agenda kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya kita sama-sama untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk semua peserta diharapkan untuk kondusif ya, dan duduk di tempatnya masing-masing, karena kalau berdiri akan apa-apa. Kalau berdiri, baik, oke. Atas permintaan audiens kita, baik, kita berdiri. Ya, mohon tetap kondusif ya teman-teman. Boleh agak maju aja kalau misalnya kena ini ya. Oke, baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, bangsa
Ya, terima kasih. Cara selanjutnya kita akan dengarkan terlebih dahulu dari beberapa kawan-kawan kita yang menginisiasi acara sore kita hari ini. Beberapa sambutan yang nanti akan disampaikan oleh yang pertama dari Presiden Formit selaku mahasiswa PhD di Akademia Sinéka yang saat ini sudah masuk tahun ketiga juga. Pada Mas Umam dipersilakan. Baik, mohon izin Pak Anies dan teman-teman semuanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambil duduk aja kali ya, biar vibe-nya santai gitu ya. Seperti pengajian atau ya merakyat gitu. Kalau berdiri kayak terlalu formal conference gitu. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah pada sore hari ini kita senang sekali. Terus terang kita tidak menyangka ternyata doa-doa ibu-ibu di medsos diijabah Allah ya. Ketika pas melihat Pak Anies ke Taiwan, wah Pak Anies mampir dong ke Al-Hadi wah langsung tuh. Pasukan ibu-ibu istri saya juga Pak, langsung aja teman-temannya, ayo komen. Ternyata ijabah Pak doanya Pak, alhamdulillah. Pertama-tama perkenalkan Pak, saya Umam, kami dari Forum Mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan. Dan alhamdulillah bersama dengan teman-teman yang menginisiasi gitu ya, ada dari PCIM, kemudian alhamdulillah kita dikasih tempat yang luar biasa di Al-Hadi, kemudian juga beberapa teman-teman yang turut membantu mensukseskan ya, ada The Bestie katanya tadi pesan mau disebutkan namanya, kemudian ya teman-teman tadi juga bantu jemput, alhamdulillah kita gotong royong semuanya Pak, dengan semangat 45 gitu ya. Terjadilah gitu ya, Pak Anies hadir di tengah-tengah kita dan ya teman-teman bisa ambil foto kegantengan beliau. Insya Allah nanti lebih inspiring lagi nanti kita dengarkan beliau, karena rata-rata di sini butuh sentuhan motivasi Pak biar segera lulus. Pak Anies di sini Insya Allah langsung lulus semua mudah-mudahan tahun ini ya. Amin. Tapi sesuai tahunnya ya, tunggu dulu yang belum tahunnya. Saya secara singkat, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Ini satu hal yang luar biasa yang diberkahi oleh Allah, qadarullah ya. Saya sendiri juga dari kemarin bagaimana caranya mendatangkan Pak Anies ke Taiwan, alhamdulillah lewat tangan-tangan Mas Hussein, Mas Damas, dan PCIM, Al-Hadi dan ibu-ibu semuanya. Beliau di sini dan insya Allah nanti akan diskusi dengan kita. Saya rasa itu yang pengen kami sampaikan. Dan kita nanti akan lebih banyak berinteraksi dengan beliau begitu ya. Demikian saya kira, mohon maaf atas segala kekurangan barangkali dari kegiatan kami. Agak panas ya cuaca di Taipei, insya Allah tidak sepanas yang ada di ruangan ini insya Allah ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Umam yang sudah sambutan selaku perwakilan Formit. Formit ini salah satu forum komunitas mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan, Pak. Ya. Ini teman-teman yang mahasiswa PhD, Master, S1 itu yang Muslimnya biasanya aktif organisasi di Formit. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari tuan rumah yang menyediakan tempat dan juga acara kita di sore hari ini dari Al-Hadi Taiwan, yang mana akan disampaikan oleh saudari Dinda ya, selaku salah satu teacher dari Al-Hadi gitu ya. Pada saudari Dinda silakan. Dedek nanti dulu Dedek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah grogi sekali saya hari ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang hadir di sini semuanya. Terima kasih, selamat datang di Al-Hadi. Juga bapak-bapak pimpinan organisasi dari berbagai organisasi Indonesia yang ada di Taiwan, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena banyak sekali. Oke, selamat datang di Taiwan, di Al-Hadi. Tidak lupa guru kami semua, abah kami semua, yang saya secara pribadi dan mungkin mayoritas teman-teman di sini juga menaruh harapan besar atas Indonesia yang lebih baik ke depannya. Bapak, perkenalkan, nama saya Dinda. Saat ini saya menjadi salah satu tim pengajar di sini di Sekolah Al-Hadi. Kami mewakili Al-Hadi mengucapkan selamat datang di Al-Hadi. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami bisa menyambut di tempat kami yang seadanya ini. Alhamdulillah. Yang mungkin kedepannya mungkin nanti akan jadi sejarah juga bagi kami pribadi, mudah-mudahan bagi kita semua. Oke, Bapak, saya paham betul ketika orang di sini ada sebegini banyak, wifi di sini sulit. Jadi insya Allah akan fokus, Pak, dan akan banyak pertanyaan. Jadi Bapak harap siap-siap ya, Pak. Oke, saya perkenankan saya Pak untuk memperkenalkan Al-Hadi sedikit. Mungkin secara rincinya nanti bisa dibaca di profile organization. Jadi Al-Hadi ini adalah lembaga yang berdiri pada tahun 2020, hanya berawal dari 5 murid dengan berlatar belakang keresahan pasangan suami istri di Taiwan, keluarga negaraan India dan Taiwan, keresahan atas belum tega menempatkan anak-anaknya di public school. Keresahan atas sangat terbatasnya akses pendidikan Islam di Taiwan, Bapak. Jadi maka dari itu atas dasar latar belakang itu Al-Hadi berdiri. Saat ini kami alhamdulillah sudah memiliki 30 siswa yang 70%-nya itu adalah warga negara Indonesia. Bisa dibilang 70%. Gurunya 5% orang Indonesia. Oke, jadi gitu Pak. Nah, cita-cita kami ke depannya adalah kami ingin mengembangkan Al-Hadi menjadi memiliki level sekolah SD Islam pertama. Itu cita-cita kami yang terbesar saat ini Bapak. Jadi kami sangat-sangat mohon doa dari Bapak juga dari teman-teman semua yang jika ini terwujud pasti akan membutuhkan support dari segala aspeknya. Baik. Begitu akhir kata saya ucapkan selamat datang lagi di Al-Hadi dan saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan segala keterbatasan yang begini adanya yang kami miliki. Panas ya sedikit, alhamdulillah, tapi alhamdulillah bisa bertemu Bapak Anies. Begitu akhirul kalam, nun wa qalami wa mayasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Mbak Dinda yang sudah menyampaikan sambutannya selaku tuan rumah dari Al-Hadi, yang mana tadi sudah disinggung bahwa ini sudah 5 tahun kurang lebih menuju ke 5 tahun. Kalau secara besarnya sebenarnya akan menjadi kampus, begitu ya Mbak Dinda, jadi kampus Islam di Taiwan, begitu. Kalau plan cita-cita besarnya saat ini memang elementary school dulu, baru nanti junior dan sebagainya. Ya, sebelum masuk ke acara inti, mohon izin Bapak untuk menyampaikan sedikit perkenalan dari beberapa diaspora yang ada dan hadir saat ini. Di antaranya di sini yang membersamai Bapak ada dari teman-teman PCIM, kemudian ada teman-teman dari PCINU yang juga membersamai selaku organisasi Islam di Taiwan.
Dan tentu ini beberapa ada komunitas BMI dan PMI yang mungkin saat ini juga mereka mempunyai permasalahan-permasalahan yang ingin dicurahkan kepada Bapak. Itu dari latar belakang organisasi yang memang saat ini dari setiap sudut Taiwan itu mungkin hadir saat ini, Pak. Jadi ada dari Taichung, dari Toliu yang memang kemarin Bapak sudah ke sana, dan juga ada beberapa yang dari Chongli gitu ya, teman-teman dari Fosmit, dan juga ada teman-teman diaspora profesional yang sudah menjalani dulu tingkat dulunya sekolah kemudian menjadi professional worker seperti Mas Damas yang saat ini di depan juga. Teman-teman di sini juga ada beberapa yang menjadi salah satu bagiannya, dan tentu ada dari teman-teman yang memang aktif di international community juga, ada teman-teman dari IMA gitu ya, yang memang itu mempunyai komunitas di internasional juga. Jadi memang ini cukup diverse teman-teman yang hadir, dan mudah-mudahan kaya akan diskusi yang mampu memantik teman-teman untuk banyak memberikan aspirasi dan mampu memberikan keluh kesahnya, terutama curahan hatinya mungkin, curahan hatinya pada Bapak Anies yang saat ini hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk selanjutnya saya mohon izin untuk memperkenalkan moderator kita karena ini sifatnya talk show ya teman-teman. Oke, jadi kita sharing santai, talk show, tapi tetap mempunyai gagasan yang cukup berisi. Gitu. Moderator kita saat ini yang mana beliau merupakan ketua PCIM Taiwan, pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Taiwan periode 2023-2025, yang saat ini sudah menjadi diaspora kurang lebih sekitar 7 tahun ya, 7 tahun di Taiwan pasca kuliah di Taiwan. Dengan pengalamannya beliau, insya Allah beliau akan memandu diskusi kita pada sore hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya sambut kepada Saudara Damas Barik untuk memandu agenda kita di kesempatan sore hari ini. Mungkin sebelum itu ada permintaan dari panitia, kita foto bareng dulu. Jadi itu foto bareng dulu teman-teman. Jadi belum masuk ke acara inti supaya lebih kondusif, teman-teman foto aja. Baik. Ya, saya langsung serahkan pada Mas Damas. Persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya? Oke, saya tahu sudah gak sabar pengen dengar Pak Anies untuk berbicara. Jadi saya akan cut to the chase, akan to the point saja. Jadi sebagai pengantar saja, diskusi kita hari ini adalah peran diaspora Indonesia dalam pembangunan nasional dan tantangan global. Nama saya Damas Barik, saya kebetulan mahasiswa, kemudian sekarang bekerja secara profesional di Taiwan. Kebetulan saya mempunyai background sedikit tentang ilmu hukum, khususnya di hukum internasional. Kalau Pak Anies rasanya di ilmu politik cukup dalam, jadi kayak kombinasi Damas Anies nih bisa maju lagi. Oke ya, setuju ya? Oke, bisa. Ya, oke. Yang kedua, saya mau mengucapkan selamat dulu karena kita tahu beliau dipanggilnya adalah Abah. Tetapi apakah itu masih relevan karena beliau sudah menjadi Simbah? Jadi selamat Pak Anies atas kelahiran cucunya 2 hari yang lalu ya Pak ya? 2 hari yang lalu. Jadi selamat sudah bertahap sekarang menjadi seorang kakek. Jadi Abah sekarang sudah menjadi Simbah. Sugeng rawuh Mbak. Selamat datang. Dan yang ketiga adalah Taiwan dengan kondisi diaspora Indonesia yang kurang lebih sekitar 230 sampai 500. Dari perwakilan pemerintah kita sering menyampaikan per bulan Pak Anies pertambahan penduduk Indonesia yang datang ke Taiwan itu hampir 1.000 orang. Dan 80%-nya itu bisa dibilang adalah pekerja migran. Yang mana aspek perlindungan hukum cukup menjadi concern untuk para pekerja migran.
saya kemarin berkomunikasi dengan SBIPT. Ada Bu Fajar, yang katakan Bu Fajar. Nah, Bu Fajar ini perwakilan dari Serikat apa Bu? SBIPT Bu? Serikat Buruh Industri Keperawatan Taiwan. Jadi teman-teman SBIPT ini adalah kumpulan teman-teman yang bekerja di sektor informal yang berusaha berjuang untuk memperjuangkan hak-haknya di Taiwan tentang gaji dan sebagainya. Nah, tantangan itulah yang kemudian ingin kita coba minta Pak Anies bisa menjabarkan bagaimana sih peran diaspora yang kalau Taiwan case-nya adalah mostly pekerja migran di sektor informal, hampir mungkin 70-80%, sisanya adalah student atau mahasiswa. Apa peran kita yang bisa kita berikan untuk Indonesia? Despite atau apalagi saat ini tantangan globalnya cukup keras, saya di dunia bisnis, sehabis Iran nyerang roket itu, aduh, banyak transaksi kita yang harus cancel. Karena cukup hanya kiriman roket gitu, jadi bisnis internasional sangat terganggu. Nah, saya akan memberikan waktu Pak Anies sekitar mungkin 10-15 menit ke depan untuk bisa mengelaborasi. Kemudian di mungkin 30 menit sisanya nanti lebih ke tanya jawab. Saya cuma pesan satu aja, teman-teman tetap kondusif, duduk di tempatnya. Ibu-ibu ditahan ya. Ya, oke? Ibu-ibu ditahan, Abah nanti biar mengelaborasi dulu. Begitu? Setuju ya? Oke, saya berikan waktu Pak Anies 10-15 menit untuk kemudian mengelaborasi dan nanti selanjutnya kita bisa berdiskusi bersama-sama. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman semua, para diaspora yang berada di Taipei, wabil khusus para pimpinan-pimpinannya di sini yang tadi memberikan pengantar sebagai MC, Mas Fauzan yang sudah berani menentukan kapan lulus. Itu statement paling menakutkan sebenarnya buat mahasiswa yang mengatakan depan publik insya Allah tahun kapan, ya amin. Kita doakan amin ya. Kemudian Umam, terima kasih. Dan di sini berjejer ini Mas Damas, terima kasih. Insya Allah kalau bisa jadi running mate ya Mas ya. Insya Allah kita jalan sama-sama. Running mate mau kades, mau yang lain ya. Termasuk panjang tentunya. Terus ya dari Pak Hussein, kemudian Bu Dinda, terima kasih mendengar cerita soal Al-Hadi. Jadi teman-teman sekalian, saya berdiri aja ya supaya bisa lihat semua nih. Ya, kalau duduk agak terbatas, tidak ada keadilan pandangan nanti. Ini ada keadilan. Nah, teman-teman sekalian, saya bersyukur sekali bisa sampai, ini pertama kali saya sampai ke keluar bandara pertama kali. Kalau ke Taipei beberapa kali, tapi transit saja, tidak pernah keluar. Baru sekarang keluar dan kemarin ada perjumpaan dengan teman-teman mahasiswa di Yunting University. Lalu hari ini conference, sebenarnya besok pulang. Kemudian kemarin muncul aspirasi yang kuat sekali itu ya. Tapi saya juga punya aspirasi yang sama kok gitu. Saya juga pengen ketemu masyarakat Indonesia di Taipei. Jadi memang sudah ada jadwal pertemuan sebenarnya. Itu bilang kita selipin. Pokoknya harus bisa ketemu dengan teman-teman di sini. Paling tidak bisa jumpa, mudah-mudahan bisa tukar pikiran. Tapi kalaupun belum panjang, insya Allah ini jadi appetizer dulu. Nanti main course-nya ada waktu berikutnya, mudah-mudahan. Nah, teman-teman sekalian yang sedang berada di pengasingan, lagi di pengasingan semua. Lagi di pengasingan semua. Saya itu selalu menempatkan diri. Saya pernah merasakan seperti teman-teman di sini. Dalam situasi di mana jauh dari tanah air, kemudian ada anak,
Dan ketika ada anak kan bagaimana ya pendidikannya. Dan tadi cerita tentang Al-Hadi, dan pasti itu concern kita, ngajari anak-anak ngaji, ngajari anak sholat, membiasakan semua kebiasaan-kebiasaan itu sebuah PR tersendiri kalau kita berada di negeri yang jauh dari tanah kita sendiri. Jadi saya apresiasi sekali teman-teman buat seperti ini. Saya pernah merasakan kira-kira begitu. Saya pernah jadi pengurus masjid ketika berada di waktu itu di Amerika, dan mengurusi masjid yang amat beragam jamaahnya, itu juga kompleks, madhabnya beda-beda, dan kalau sudah mau melakukan sesuatu tuh kadang-kadang rumitnya luar biasa. Kita ini seringkali lebih mudah mencari perbedaan daripada kesamaan. Betul. Dan kadang-kadang orang-orang baik ini, tantang orang baik nih. Orang baik itu inginnya 100% sama satu sama lain. Oke? Kalau ada samanya 80%, itu fokusnya di 20% yang beda. Tapi kalau orang tidak baik, sebaliknya. Orang yang tidak baik itu cukup sama 20%, akur terus. Kita harus sama 100%. Nah, mudah-mudahan di sini enggak. Insya Allah di sini bisa akur terus. Satu kata yang sering terlupakan di umat kita, namanya rukun. Rukun itu tidak harus sama. Kadang-kadang kita sering nyebutnya persatuan, kita nyebutnya tentang kebersamaan, tapi ada satu kata namanya rukun. Rukun itu memberikan ruang pada perbedaan. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan minimal selama berada di tempat yang jauh di tanah air bisa menumbuh kembangkan keluarga agar tetap terjaga nilai-nilainya, nilai keagamaan, nilai keindonesiaan, dan mungkin nilai budaya kita masing-masing. Ini yang harus harapannya bisa dijaga sama-sama, sambil di sisi lain menjadi tamu yang baik, tamu yang dihormati. Kita berharap sekali jumlah warga Indonesia yang tinggi di Taiwan itu diiringi dengan reputasi yang baik tentang warga Indonesia. Setiap kita adalah wakil Indonesia, dan lisan kita, perbuatan kita, tindakan kita adalah membawa nama Indonesia. Karena itu betul-betul kita harus jaga nama baik itu. Nah, tidak semua memiliki bekal pendidikan yang cukup untuk berada di negeri yang jauh. Dan pendidikan yang bervariasi itu biasanya menimbulkan juga tindak tanduk yang bervariasi juga. Mudah-mudahan komunitas diaspora di sini bisa ikut menjaga agar nama baik Indonesia di tempat ini selalu terjaga dengan baik. Itu PR kita. Jadi kalau ditanya, tugas pertama diaspora itu menjaga nama baik dan nama baik. Sebelum kita berpikir tentang apa yang harus kita kerjakan untuk Indonesia di sana, di sini jaga nama baik. Apalagi jumlahnya sangat besar. Jumlah sangat besar itu menjadi berisiko yang lebih tinggi. Lalu teman-teman sekalian, tentang Indonesia, saya rasa teman-teman lebih banyak memantau daripada saya ini. Iya, mungkin teman-teman lebih banyak lihat berita, lebih banyak monitor, mungkin juga membantu memviralkan apapun di Indonesia. Gitu. Betul nggak? Betul. Perbedaan waktu kita cuma 1 jam. Jadi teman-teman pasti memonitor apa yang terjadi di Indonesia. Nanti kita obrol saat dialog tentang bagaimana situasinya. Tapi saya ingin sampaikan ke teman-teman semua bahwa ada pandangan yang harus diubah, dan itu harus kita ubah sama-sama. Tanggung jawab kita, apa itu? Sebagian dari unsur yang ada di bangsa kita memandang berada di luar seperti meninggalkan tanah air. Bahkan ada hashtag apa? Teman-teman termasuk yang itu bukan? Udah kabur duluan aja ya. Ya udah kabur duluan. Jadi teman-teman, saya berkali-kali sampaikan, yang berada di luar itu sesungguhnya teman-teman punya tugas membawa nama baik Indonesia. Dan saya sering katakan, kita kekurangan
kekurangan orang-orang Indonesia yang bisa berkiprah di gelanggang internasional. Kurang kita. Apalagi di lembaga-lembaga internasional, kurang. Kita begitu sebut nama lembaga internasional, dari Asia yang muncul nomor 1 India, lalu Tiongkok, ya, kemudian ya India, Taiwan, ya Filipina, Jepang. Nah, Indonesia ini penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Begitu sampai kepada badan-badan internasional, we are not there, kita di sana. Dan menjadi bagian dari institusi-institusi global membutuhkan meritokrasi. Tidak bisa masuk dengan prinsip ordal. Nggak bisa. Ponakan siapa nggak masuk. Nggak bisa. Apalagi anak siapa nggak bisa. Nggak bisa. Rupanya ada aspirasi tersembunyi. Iya, tapi teman-teman, ini yang harus kita tumbuhkan. Jadi teman-teman berada di luar, berkiprahlah di tempat-tempat yang memiliki reputasi global untuk bawa nama Indonesia di kancah internasional. Jadi saya katakan tadi, tugas pertama di diaspora itu justru membawa nama Indonesia, sekaligus mengirimkan pesan kepada yang berada di Indonesia. Yuk kita pandang saudara-saudara kita yang bekerja di gelanggang internasional sebagai orang-orang yang bernama baik Indonesia, dan yuk promosikan Indonesia. Kita perlu lebih banyak lagi, teman-teman, restoran Indonesia di mana-mana. Datang ke mall di Jakarta, restoran Jepang banyak, restoran Thailand banyak, restoran Korea, China, Turki, you name it. Dan yang punya siapa? Orang Indonesia pula, ya kan? Tapi pertanyaannya kenapa tidak bermunculan di luar? Nah, yuk diaspora munculin. Dan tujuannya bukan sekedar menyiapkan makan untuk sesama diaspora, tapi tujuannya untuk mempromosikan nama Indonesia. Jadi teman-teman, buat kegiatan di sini, dari mulai kegiatan kuliner sampai kegiatan-kegiatan lain yang menonjolkan nama Indonesia. Jadi kalau dibilang kontribusi, tidak selamanya disebut kontribusi itu berada di Indonesia, itu di luar. Kita bisa diskusikan lebih jauh, tapi harapan saya teman-teman selama berada di luar sini manfaatkan betul. Lalu pesan sedikit, terutama bagi yang belajar. Yang masih belajar siapa saja sih? Angkat tangan coba yang masih belajar. Masya Allah, rupanya hampir semua nih. Coba ibu-ibu yang masih belajar, angkat tangan. Oke, banyak semua ya, banyak. Oke. Kenapa? Nanti keluar ijazahnya nggak deh? Asli. Enggak, soalnya dia bilang yang penting belajar walaupun tidak ada. Bukan, nggak ada sekolahnya. Yang belajar gitu ada sertifikat nggak? Gitu. Ada ya sertifikatnya. Nah, terus sekalian teman-teman, jadilah inspirasi untuk adik-adiknya di sana. Jadi bagi yang sekolah, saya sering sampaikan, yuk bikin rekaman, ceritakan perpustakaan Anda, laboratorium Anda, ruang kelas Anda, kampus Anda, ceritakan aja. Lalu kirimkan ke siapa? Ke SD, ke SMP, ke SMA, yang dulu menjadi tempat Anda sekolah. Kenapa? Ya, supaya cerita Anda jadi inspirasi yang sering hilang di ruang kelas kita. Bukan pengajaran, bukan pendidikan, tapi inspirasi itu. Karena itu be the inspiration. Jadilah inspirasi bagi mereka yang buat. Jangan khawatir soal dianggap ria. Jangan khawatir. Itu nomor sekian gitu. Kenapa? Karena tujuan dari Anda membuat itu semua, saya titip pesan, adalah untuk membawa adik-adiknya punya mimpi yang tinggi. Teman-teman, cita-cita adalah fungsi dari mimpi. Gimana tuh? Cita-cita
itu berdasarkan dari cita-cita itu fungsi dari pengetahuan. Mimpi itu fungsi dari, kalau tidak tahu tidak mungkin Anda bercita-cita. Nggak mungkin. Mungkin Anda mencita-citakan sesuatu yang Anda tidak ketahui? Karena itu adik-adik kita harus diberita supaya memiliki cita-cita yang lebih tinggi. Itulah fungsi dari teman-teman di sini. Kirimkan itu, bahan bagi guru Anda, bahan bagi adik-adik kelas kita, sehingga mereka bisa terinspirasi. Dan itu punya efek yang besar. Tadi saya di Yunlin ketemu dengan seorang mahasiswa PhD yang kebetulan dia itu dulunya murid saya di Paramadina. Dulu kami buat program fellowship namanya, beasiswa full untuk kuliahnya dan dia hidup. Lalu dia masuk tahun 2009 dan akhirnya lulus master, sekarang lagi PhD. Orang tuanya tidak rahitnya pendidikannya SD, dua-duanya, dan dia sekarang menyelesaikan PhD. Kisah dia itu saya rekam tadi supaya jadi inspirasi bagi semuanya, bahwa kalau ada kemauan, terbuka kesempatan, ditemani dengan doa dari orang tua, itu dahsyat hasilnya. Dan inilah yang kita ingin sharing. Jadi kita berharap teman-teman sekalian bagikan mimpi itu. Bu, jangan khawatir Bu, kami juga pernah ngalamin begitu Bu. Sambil gendong anaknya lagi nangis depan acara gitu. Wah, itu paling rumit. Saya pernah presentasi, anak saya di samping itu, 2 anak, rupanya mereka tendang-tendangan, ketendang, satu nangis. Saya lagi tengah-tengah ngomong bawa anak. Ibu, bagus tuh kerjakan itu. Saya selalu mengerjakan itu pada saat mereka kecil-kecil. Bagus itu. Ajak anak ikut di acara bapak ibunya, biar mereka terbiasa, dan ajak mereka melihat, ajak mereka terlibat, ajak mereka menyerap suasana yang bapak ibu kerjakan sekarang. Ini pengalaman pribadi. Saya diajak nenek saya rapat, diajak kakek saya rapat, diajak ayah saya beri kuliah. Itu kalau beri kuliah itu the most boring experience. Iya, lu bayangin, bapaknya ngasih kuliah, anaknya TK nonton gitu. Paham tidak, ya kan? Mau pergi nggak bisa, saya pulang. Karena begini, saya dijemput TK, dari TK, ayah tuh ngajar dulu baru pulang. Kan saya nggak bisa minta pulang duluan kan? Nah, saya stuck di situ, ikutin aja terus. Tapi tanpa saya sadari, suasana-suasana itu semua menjadi suasana yang saya merasa nyaman. Datang ke kelas, datang ke suasana pertemuan itu nyaman. Jadi bagi yang pada bawa anak-anak itu bagus sekali, mudah-mudahan jadi pengalaman bagi mereka semua. Terima kasih ucapannya tadi. Saya memang terkejut mendadak menjadi kakek, Mbak. Ini saya bilang dikasih ucapan selamat ulang tahun itu biasa. Selamat ulang tahun, misalnya tiap tahun kita dapat. Tapi waktu dibilang selamat ya ada cucu, itu seperti terlempar ke time zone baru gitu. Gitu ya, gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti segera mengalaminya juga. Kalau yang di sini udah pada menikah belum? Ya. Didoakan ya. Oke, kita ngobrol lebih jauh, Mas Teman, mohon dimoderatori. Terima kasih sebagai pembuka, kita bisa ngobrol lebih jauh. Saya usul teman-teman, tidak ada pertanyaan bodoh. Tidak ada statement salah. Tidak ada pertanyaan yang keliru. Yang ada itu pernyataan dan pertanyaan yang panjang sekali. Jadi kita bikin singkat. Gitu ya. Ya, halo. Siap, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Anis. Oke, jadi cukup komprehensif yang beliau sampaikan. Tadi beliau menyampaikan tugas diaspora menjaga nama baik Indonesia. Sudah pasti kita semua punya tugas itu untuk menjaga nama baik negara kita di negeri rantau.
Kemudian justru kita masih kekurangan talent. Saya tahu kalau Pak Anies tidak suka menyebut manusia itu sebagai sumber daya. Karena kita bukan sumber daya, kita bukan resource. Tapi kita justru, nanti tanya beliau sendiri lah. Itu saya pancing aja ya, Jadi teman-teman biar nanti ada ide buat pertanyaan. Jadi manusia yang ada ini justru malah, atau warga negara Indonesia yang di kancah internasional ini justru masih sangat kurang. Dan itu tentu melalui meritokrasi, yang mana ya skill kita, keahlian kita yang kemudian dikedepankan untuk kita bisa berkancah di dunia internasional. Dan yang ketiga, ini mungkin yang tadi pesan yang bisa diambil untuk teman-teman semua yang hadir malam ini, sore ini, jadilah inspirasi, ceritakan tentang kisah perjuanganmu. Menurut saya ini tidak terbatas ke teman-teman pelajar saja, ibu-ibu pejuang, biasa kita sebut mungkin TKI, TKW, atau kita sekarang sebutnya pekerja migran Indonesia, apapun labelnya, mereka adalah pahlawan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu TKI, TKI, apapun namanya ya. Jadi saya punya ibu juga, pasti kita sangat menghormati ibu kita, dan ibu-ibu ini datang ke Taiwan untuk berjuang. Jadi teman-teman semuanya, ibu-ibu, boleh dituliskan kisahnya, jadilah inspirasi. Salah satu buku terbitan PCIM kebetulan mungkin sudah agak lama, tulisan PMI semua Pak Anies, nanti saya akan berikan dokumennya untuk Pak Anies. Itu tulisan teman-teman PMI tentang bagaimana mereka datang ke Taiwan dan juga sedikit mengenal Muhammadiyah, kemudian berkiprahlah di Taiwan. Nah, jadi yang di sini ini kurang lebih ada 3.000, 4.200 lah ya, 200. Ada 200 orang, kalau 200 orang satu artikel itu sudah jadi 200 halaman. Satu buku sudah selesai. Jadi sekarang medianya cukup banyak. Nah, ini bukunya Pak Anies, masih tersegel. Jadi medianya cukup banyak, menulis inspirasi teman-teman tidak hanya melalui buku saja, tetapi bisa nanti melalui media sosial, bisa melalui media mainstream lainnya untuk mengkisahkan apa yang sudah teman-teman lalui di Taiwan. Untuk membuka sesi tanya jawab, saya pengen semangatnya biar teman-teman semua tetap semangat di Taiwan. Kita tepuk tangan yuk, bareng-bareng. Oke. Saya juga izin berdiri Pak Anies, biar melihat audiensnya nanti siapa saja. Nanti siapa tahu kita juga bisa foto untuk 5 tahun ke depan kan. Sudah ada. Tetap ya ngarep. Oke, kita sekarang pukul 18.31, kurang lebih 25 menit kita bisa diskusi sampai 30 menit. Sampai terus nanti kita akhiri dengan sholat maghrib. Saya bagi 2 sisi ya, perempuan, tenang. Sabar. Sisi kanan, sebelah kiri saya ibu-ibu, sebelah kanan bapak-bapak. Saya beri dulu satu-satu dulu ya. Cepet-cepetan. 1, 2, 3. Iya. Nah, siapa ya? saya coba yang saya nggak kenal, biar lebih mana mikrofonnya. Nah, biar saya lebih ini. Kayak itu dulu. Ini yang ibu ini, 1. Terus 1 lagi, saya tahu. Yang nggak kenal, ini Mas, yang ini. Jadi dimulai dari ibu, nanti memperkenalkan namanya, langsung to the point pertanyaan, terus nanti Mas yang sini ya, oke? Oke, waktu disilahkan. Berdiri? Oh, ya Boleh, berdiri boleh. Ini sudah berdiri ya? Ya. Walaupun memang mini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali rasanya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pak Anies, saya akan menyampaikan salam dari ibu saya. Ibu saya di Indonesia sangat menantikan setiap berita, selalu menantikan berita tentang Pak Anies. Iya, baik. Nama saya Wira Kurniawati. Saya kebetulan ini menjadi exchange assistant professor. Saya dosen di UGM, dosen di Fakultas Ilmu Budaya, dan di sana ada prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan di sini saya menjadi dosen di National Chengchi University. Di situ ada program studi bahasa Indonesia, bahasa dan budaya Indonesia. Saya sepakat sekali dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Anies bahwa setiap kita adalah duta. Itu benar sekali adanya, karena memang para mahasiswa ini melihat Indonesia pertama kali adalah dari orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi ada banyak sekali mahasiswa NCCU yang kemudian mengambil prodi bahasa dan budaya Indonesia karena
bisa orang tuanya adalah salah satunya itu adalah ayahnya atau ibunya, kebanyakan ibunya itu orang Indonesia, seperti itu. Ya, kemudian seperti ini saya tidak ingin memberikan pertanyaan, hanya gitu. wah luar biasa. Memang kita semua adalah duta dan menjadi pengajar bahasa dan budaya Indonesia di sini, kita ternyata bisa membawa Indonesia, membuat mereka semua itu lebih mengetahui tentang Indonesia, sehingga ini beberapa bulan yang akan datang 20 dari mereka itu akan pergi ke Indonesia, akan datang ke Indonesia. Jadi mohon doa restu dari Pak Anies dan dari semuanya supaya satu-satunya universitas yang ada prodi bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan budaya Indonesia ini bisa lebih berkembang lagi. Kami semua sedang berusaha untuk mengambil semakin banyak mahasiswa dan kita semua adalah duta, itu benar sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Inspirasi. Maaf, namanya tadi Mbak Wira Ya. Kurniawati. Betul sekali. Ya, oke. Oke, Mas, silakan sebutkan namanya dan ini ya pertanyaannya saja langsung. Terima kasih. Oke. Pertama-tama saya minta maaf dulu, saya pakai celana pendek di sini. Ya. Ya, saya sebenarnya bukan muslim di sini. Saya non muslim, jadi saya kurang tahu aturannya. Jadi ya, perkenalkan nama saya Nicholas. Saya di sini sebagai mahasiswa S2 di Canggung University. Saya ingin bertanya ke Pak Anies. Jadi kita ini kan semua di sini adalah diaspora dan kita mungkin suatu saat punya mimpi untuk kembali ke tanah air kita. Kita di sini mungkin bukan buat selamanya dan kita punya harapan untuk kembali lagi. Namun melihat kondisi tanah air kita yang sekarang ini kurang kondusif, kita melihat kita di sini kan kemudian lihat sipil semua ya. Boleh angkat tangan di sini sama bukan sipil? Ya, kita melihat kalau misalnya di negara kita itu saat ini kita mengarah ke pemerintahan yang fasis militeristik, di mana kita lihat aja lah, tentara itu udah masuk ke ranah sipil. Kita lihat dari pengesahan UU TNI, penolakan gugatan UU TNI di MK, pengangkatan perwira aktif di posisi Ditjen Perpajakan, Bimo, kita sebut namanya, Bimo Wijayanto. Tapi intinya begini Pak Anies, melihat kondisi negara kita yang semakin lama semakin suram dan rendahnya harapan kita yang dari sipil ini ke negara kita, apakah Pak Anies melihat masa depan di mana Indonesia ini akan kembali membawa militer kembali ke barat, satu, dan mengangkat meritokrasi kembali ke asal mulanya? Ya, dan apakah Pak Anies melihat Pak Anies bisa mencalonkan diri lagi di tahun Anies Damas. Anies Damas. Karena kalau nggak salah di Indonesia ini kan untuk pencalonan cawapres itu perlu political threshold, presidential threshold. Ya, jadi bagaimana untuk Pak Anies, apakah ada rencananya partai politik mana yang akan di? Ya. Wah, bahaya. Oke, thank you Nicholas. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Nicholas. Oke, Pak Anies pengen satu lagi. Belakang. Oke, yang belakang, paling belakang, yang ibu-ibu. Boleh, yang bawa bayi, karena tadi Pak Anies mengapresiasi. Saya kenal kebetulan Pak. Jadi Mbak Lina ini dosen di ITB, penulis dan mahasiswa PhD di NTU. Kebetulan satu alma mater, saya NTU juga. Terus anaknya baru lahir dan kembar Pak. Dan sudah punya anak 3 laki-laki semua. Yang bertanggung jawab namanya Mas Brito ya Mas. Mas. Oke Mbak Lina, silakan waktunya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Saya nggak perlu panjang-panjang akan diri, dah sangat singkat dan sangat menjelaskan siapa saya. Terima kasih Pak Anies atas kesempatannya hadir di sini. Saya sangat penasaran. Satu pertanyaan ini saya pikirkan dari semalam. Pasti kita itu punya kemauan atau ingin pulang atau ingin stay di sini mengembangkan karir profesional di sini gitu. Nah, pertanyaan saya,
dengan banyaknya variabel kehidupan kita masing-masing, kira-kira kalau Pak Anies sendiri, apa rule of thumb Pak Anies ketika decision making, ketika memutuskan sesuatu, apa yang menjadi rule of thumb Pak Anies yang mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kita dalam mengambil keputusan, apakah lebih baik misalnya berkontribusi di negeri, di dalam negeri, atau tetap stay di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Nina. Saya silakan langsung Pak Anies untuk menjawab dari pertanyaan, bukan pertanyaan ya, dari tadi sharingnya Mbak Wira, kemudian Nicholas, dan juga Mbak Nina. Saya ulang Pak Anies? Enggak? Aman ya Pak? Oke, silakan Pak Anies. Makasih pertanyaannya. Gini, yang tanya banyak tadi ya. Ya, insya Allah nanti satu saat kita punya sesi berikutnya lagi. Kalau sekarang waktunya ini saya lihat Ibu jadi udah kacung lagi, penuh semangat tapi belum dapat lagi. Iya, Mas Damas kenapa nggak dilewat, nggak diambil Mas Damas lagi? Ini masih ujung-ujung sana. Ini enaknya kalau tidak menentukan siapa yang tanya. Jadi yang menentukan moderator tanggung jawab ya nanti. Insya Allah nanti berikutnya ada. Bu Wira, makasih Bu Wira tadi soal kita ini semua duta, ya betul. Dan ajarkan bahasa Indonesia. Itu saya dulu ketika saya sedang di pengasingan juga gitu. Saya menceritakan bahasa Indonesia, mengajar bahasa Indonesia, dan saya sering bilang salah satu bahasa yang paling mudah dipelajari namanya bahasa Indonesia. Jadi itu membuat orang berminat untuk belajar. Tapi kalau kita bilang Indonesia itu bahasa paling sulit di dunia, waktu itu baru dengar aja sudah berat gitu. Dan saya rasa belajar bahasa Mandarin jauh lebih menantang, bukan? Saya belum pernah sih, tapi menantang karena karakternya aja. Berapa karakter Mandarin itu? Banyak. 2000-an. Jadi teman-teman di sini pada bisa bahasa Mandarin kan? Anak-anak. Ya itu PR tersendiri. Tapi saya setuju, mengajar bahasa Indonesia itu bagus. Dan ini teman-teman, saya usul aja di rumah-rumah kita itu pasang peta Indonesia untuk anak-anak kita, untuk diri kita sendiri, bahwa Indonesia itu petanya ada di rumah. Saya anjurkan sebaliknya, dari sekolah-sekolah di Indonesia pasang peta dunia, sehingga di ruang kelas Anda merasa warga dunia, tapi di pengasingan tempat yang jauh Anda merasa dekat dengan Indonesia. Pasang peta Indonesia itu, cetak, pasang, dan nggak harus besar-besar. Lalu yang kedua, sekarang mungkin bukan masanya lagi menggunakan kertas majalah, tapi itu tetap media yang sangat berguna untuk mempromosikan sesuatu. Jadi kalau teman-teman ada yang datang ke Indonesia, suruh mereka mampir ke Pasar Senen, bawa majalah-majalah cetak, bukan terbaru, tapi itu bisa dipakai untuk sosialisasi dengan teman-teman, dan bisa dipakai di rumah untuk anak-anak kita membaca. Karena kalau dikasihnya digital, belum tentu mereka akan lihat. Tapi kalau ditaruh di rumah, di meja makan, mereka akan lihat. Bahkan kemarin waktu saya diskusi di mana ya, di Yunlin, saya sempat ceritakan, dulu tapi sekarang sudah nggak tahu masih ada apa tidak, majalah gadis, majalah bukan, Kartini, Femina, kemudian kalau yang laki-laki apa? Hai. Dulu. Untuk apa? Teman-teman, waktu itu kami lakukan supaya di rumah anak-anak itu melihat bahwa yang dilihat sebagai bagus itu adalah wajah Indonesia. Cantik itu adalah wajah Indonesia. Ganteng itu adalah wajah Indonesia. Karena di sini dia nggak dapat wajah Indonesia. Jadi itu salah satunya. Kemudian Nicholas, Anda tanyanya susah-susah sih.
These are, ya, saya catat ada 5 pertanyaan Anda itu. 5. Ini gini teman-teman, terkait dengan Indonesia kita. Indonesia kita ini, saya semua jalan ke sana ya, biar dapat yang belakang juga. Gini, putar aja. Putar aja. Ini kayak zaman desak dulu itu. Kayak di tengah didesak-desak kanan kiri. Gini, Indonesia kita itu selalu mengalami fase naik dan turun. Ada masa di mana kita merasa wah Indonesia sedang berjalan baik. Ada masa di mana kita merasa Indonesia sedang banyak masalah. Jadi terkait dengan prinsip-prinsip yang tadi dikatakan oleh Nicholas, sebenarnya kita bicara tentang prinsip demokrasi. Demokrasi ada masanya mengalami pematangan, ada masanya mengalami kemunduran. Di negara yang disebut sebagai salah satu pelaku demokrasi paling lama di dunia, namanya apa? Amerika Serikat, hari ini sedang mengalami. Tapi itulah salah satu keunggulannya demokrasi. Karena apa sih bedanya demokrasi dengan non-demokrasi? Kalau buat sederhana ya Ibu sekalian, definisinya ada lebih dari 650 definisi demokrasi itu. Jadi kalau ada seseorang mengatakan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, itu cuma salah satu dari lebih dari 650. Yang mengatakan itu tahu siapa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Abraham Lincoln. Itu hanya satu. Apa yang membedakan demokrasi dan tidak demokrasi? Di sistem yang pra-demokrasi, non-demokrasi, kekuasaan itu tidak dibatasi. Tidak dibatasi skopnya, cakupannya, dan tidak dibatasi durasinya. Sehingga ketika si X berkuasa, maka dia berkuasa sampai habis waktu dia hidup, baru diganti. Yang kedua, kekuasaan yang menyangkut seluruh aspek. Ya bikin keputusan untuk persoalan hukum, ya bikin keputusan untuk eksekutif, ya menjadi hakim, semuanya itu tidak dibatasi skopnya. Begitu ada demokrasi dibatasi. Satu, dibatasi durasinya, waktunya dibatasi. Yang kedua, dibatasi cakupan. Nah, kalau ada periode di mana kita merasakan penurunan, maka akan ada pemilu berikutnya. Ada pemilu berikutnya tuh. Nah, pada pemilu berikutnya, disitulah dikoreksi. Betul ya, teman-teman? Nah, ketika mengalami, ya jadi pelajaran, jangan pilih lagi, gitu kira-kira. Kalau suka, maka pilih lagi. Disitulah kenapa saya istilahkan bempernya demokrasi. Bempernya demokrasi itu ada batas waktu, sehingga gak usah suram-suram amat karena bisa melakukan koreksi. Nah, ini yang harus dijaga di Indonesia supaya demokrasi selalu tetap hidup. Kalau demokrasi hidup, dan penjaga demokrasi siapa? Ya kita semua. Media yang bebas, rakyat yang bisa berekspresi, itulah penjaga demokrasi. Nah, teman-teman yang berada di kancah internasional mungkin akan bisa berekspresi lebih terbuka di dalam menjaga itu. Lalu ke depan, apakah Indonesia masih punya masa depan dengan meritokrasi? Saya rasa iya. Teman-teman, seluruh dunia bergerak menuju meritokrasi, seluruh dunia. Dan seluruh dunia bergerak menuju transparansi. Itu inevitable, itu tidak bisa dihindari. Jadi kalau hari ini kita masih menyaksikan praktek-praktek yang tidak transparan, soal waktu saja akan menjadi transparan. Dan begitu ada transparan, maka muncul merito. Oh, Ibu di Jakarta, ini ada yang pernah nyekolahin anak di Jakarta nggak? SMP, SMA? Belum. Di Jakarta itu, kalau mau masukin anaknya ke SMP, SMA, kalau SD, ya SD itu kan di wilayah masing-masing ya.
Rata-rata anak sekolah SD itu dalam radius 1 km. Tapi kalau SMP, SMA, nggak bisa lagi hengki-pengki, nggak bisa lagi pakai ordal, nggak bisa. Kenapa? Seluruh proses pendaftaran itu transparan. Semua orang tua ikut lihat di situ. Siapa masuk kemana berdasarkan lokasi tinggal, berdasarkan nilai, berdasarkan umur, itu kelihatan semua. Gak ada yang namanya yang kita udah gak bisa lagi. Mau gubernur sekalipun gak bisa nitipin anak di situ. Kenapa? Karena Nah, kita masuk di era di mana transparansi akan muncul. Dan digitalisasi itu dengan demokrasi itu seperti demokrasi, meritokrasi, dan digitalisasi itu seperti satu paket. Saya istilahkan yang segitiga: digitalisasi, demokrasi, dan transparansi itu akan jadi satu. Dengan digitalisasi yang terjadi sekarang mendorong transparansi. Teman-teman, hari ini orang melakukan tindak kriminal di Kabupaten X, pindah Kabupaten Y nggak ketahuan, besok nggak bisa lagi. Sekarang ngemplang di perusahaan di perbankan tercatat, udah nggak seperti dulu lagi. Sekali Anda tidak bayar kredit on time saja, itu akan kita menuju ke sana. Jadi, Nicholas, saya cukup optimis bahwa transparansi itu akan mendorong Indonesia akan menjadi baik. Waktunya perlu waktu panjang, tidak singkat, tapi kita di on the right direction. Kemudian ada pertanyaan, apakah nyalon lagi? Mas Damas lah menentukan nanti Mas. Gimana Mas, maju apa enggak Mas? Gini apa? Teman-teman sekalian, saya lihat ini itu adalah satu tanggung jawab konstitusional yang masing-masing kita ada. Kalau saya selalu sampaikan, kalau ada kesempatan untuk ikut bernegara, jangan bilang. Dan itu yang kita harus lakukan sama-sama. Jangan bilang. Itu saya. Gitu ya di kelas ya. Lalu saya berharap teman-teman yang berada jauh ini ikut monitoring atas situasi yang terjadi di Indonesia. Walaupun jangan sampai kita ini membaca berita Indonesia 24 jam. Jangan lupa baca peristiwa yang ada di Taiwan. Jangan lupa baca berita yang ada di dunia. Jangan sampai kita hanya memperhatikan berita di Indonesia, akhirnya nggak merasa tinggal di Taiwan. Dan buat yang para mahasiswa, saya usul bertemanlah dengan komunitas internasional. Jangan hanya berteman dengan sesama Indonesia saja. Nanti kalau tidak pulang kembali ke Indonesia, tidak tambah bahasa internasional, tidak tambah bahasa Mandarin. Sayang-sayang sekali kalau itu, gitu ya. Bu Lina, mana Bu Lina tadi? Bu Lina, pulang atau di sini? Saya pernah ngalamin situasi itu, teman-teman. Saya bekerja waktu itu di Chicago. Saya sudah selesai PhD, saya bekerja, dan saya harus putuskan mau pulang atau tidak. Nah, saya berbagi. Anda tentukan saja kriterianya. Saya menentukan kriteria waktu itu. Jadi waktu saya memutuskan pulang, saya ditanya oleh atasan saya. Beliau bilang begini, kira-kira Anies, kami di sini siap mensponsori untuk mendapatkan green card. Dan biasanya yang bekerja di sini ingin mendapatkan permanent residency status. Terus Anda mau pulang, dan dia mengatakan ke saya, you are being irresponsible, father. Katanya masa depan anak-anak lebih baik di sini. Bisa sekolah, bisa ini. Itu tahun 2005. Pada waktu itu di Asia Timur dan Asia Tenggara sedang ada wabah flu burung. Jadi dia mengatakan, sudah Anda pulang ke sana, Anda membawa keluarga ke tempat sentralnya epidemik. Pada waktu itu epidemik avian flu ya, itu luar biasa tahun 2005. Jadi
Saya jawab begini, ada 3 kriteria ketika saya menentukan pekerjaan dan karir. 1, intellectually growing. 2, financially strong. 3, socially impactful. Nah, di tempat saya bekerja saat itu, saya bilang saya dapat 2 pertama. Intellectually growing, yes. Saya adalah manajer riset di Asosiasi Perusahaan Elektronik Sedunia, namanya IPC. Termasuk semua perusahaan-perusahaan di Taiwan itu ikut dalam asosiasi itu. Dan tugas saya adalah melakukan monitoring atas produksi dari OEM, dari assembly maker seluruh dunia termasuk dari Taiwan. Jadi intellectually growing. Nomor 2, financially strong. Ya, secara financial strong. You're PhD, bekerja sebagai manajer riset di asosiasi, you're good. Nah, yang saya gak dapat yang nomor 3 begitu. Socially impactful, gak ada. Saya hanya bekerja dari tempat rumah ke tempat kerja. Itu aja terus. Lingkungan yang saya kerjakan ya lingkungan sebatas itu, komunitas kecil ini. Saya katakan pada dia, saya pulang ke Indonesia supaya saya bisa mengerjakan yang nomor 3. Dan ketika saya jawab itu, dia hands up. Oke. Then I accept the argument. Dia terima. Jadi kemudian saya bilang saya akan pulang dengan yang 3 alasan itu. Nah, saya usul teman-teman merumuskan itu, dan jangan merumuskan berdasarkan rasa takut. Saya takut nggak punya masa depan di Indonesia. Ya, yang mengatakan masa depan seperti apa itu nggak bisa kita, nggak bisa. Kata orang masa depan akan begini, yang mengatakan tidak perlu bawa bukti, ya, namanya juga masa depan ya. Yang menentang juga nggak bisa membuktikan argumennya, namanya sama-sama masa depan, bukan? Itulah sebabnya kalau orang mengatakan akan, jangan. Jadi kalau ada kampanye orang bilang akan, jangan terus langsung iya. Iya, betul. Saya akan begini, loh namanya juga akan kok. Kalau akan kan bisa apa saja diakan kan, bukan? Tapi kalau saya sudah kemarin, maka besok saya akan ulang. Nah itu Anda percaya, karena udah. Kalau Anda kemarin sudah, besok akan sama seperti kemarin. Itu teknik menilai kampanye. Itu teknik menilai orang jualan juga. Kalau kemarin sudah, besok akan diteruskan. Kalau kemarin belum, terus besok bilang akan, percaya nggak? Lo kemarin aja enggak kok, apalagi besok, gitu kan? Nah jadi, saya usul teman-teman rumuskan kriteria sesuai dengan apa yang menjadi prioritas masing-masing kita. Gak ada yang sama tiap orang. Lalu dari situ ambil keputusan. Nah, saya selalu sampaikan pada teman-teman yang berada di luar Indonesia bahwa selama kontribusi komponen ketiga itu bisa teman-teman kerjakan di mana saja, maka do it. Tapi kalau saya, kalau komponen ketiga yang tidak bisa, maka kerjakan di Indonesia, karena di sana kita membutuhkan. Dan teman-teman, bagi yang saya kemarin berdiskusi dengan beberapa mahasiswa, saya mengatakan, Pak, ilmu kami itu state of the art di Indonesia belum ada, lab-nya belum ada. Kemudian kami harus bekerja di mana? Ya, apa di sini terkenal dengan industri semi? Mulai tahun berapa semiconductor tumbuh di Taiwan? Teman-teman, ketika kita bisa bekerja di lab semiconductor hari ini, itu karena mereka sudah membangun 35 tahun yang lalu. Anda datang 35 tahun kemudian dan Anda dapat semua fasilitas itu. Okay? Yang kita butuhkan di Republik ini adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan teknis ditambah entrepreneurial
ditambah kemampuan melihat peluang sehingga bisa menciptakan seperti yang dikerjakan di Taiwan 35 tahun yang lalu. Jadi, kita butuh itu. Kalau Anda belum siap, ya udah nggak usah pulang. Tapi kalau Anda pulang, tolong bawa entrepreneurial. Banyak dari kita belajar engineering, belajar science, tapi nggak punya entrepreneurial skill. Kemampuan melihat peluang tidak ada. Kemampuan menerjemahkan gagasan menjadi actionable program nggak ada. Karena trainingnya sangat teknis di bidang engineeringnya, di bidang sainsnya. Padahal yang kita butuhkan adalah juga aspek entrepreneurial. Dan entrepreneurial itu semua, ya aspek bisnis, ya aspek sosial, ya aspek public policy. Saya beri contoh, Pak Habibie itu seorang entrepreneur, bukan hanya untuk bisnis, entrepreneur untuk policy, karena dia mampu menerjemahkan kapasitas sains dia menjadi policy untuk meningkatkan kemampuan sains di Indonesia. Jadi entrepreneur jangan dibayangkan hanya bisnis ya. Entrepreneur itu aspek yang lain. Jadi saya usul teman-teman sekalian, refleksikan ini. Ketika Anda mendengar ini belum tentu Anda setuju. Dan memang saya tidak meminta Anda 100% setuju. Oke? Tapi Anda bisa dengarkan dan mungkin gini, saya 80% setuju, 70% setuju, 50% setuju. Tapi renungkan bahwa pada saat industri itu dibangun, apakah Korea, apakah Taiwan, apakah Singapura, apakah Malaysia, itu dimulai oleh orang-orang yang menguasai aspek engineering, memiliki entrepreneurial skill, memiliki kemauan untuk mengubah kesempatan menjadi kemajuan, dan kemudian bergerak. Nah, pemerintahnya nih sekarang, pemerintahnya ribet, repot, teman-teman. Ini tidak akan selesai kalau kita cuma nonton, nggak akan selesai. Karena itu saya katakan, saya milih untuk menghadapi itu. Saya memilih untuk berjuang di situ. Kenapa? Minimal saya bisa bilang sama diri sendiri, pada saat kita mau mendorong kemajuan, saya bukan bagian yang menunggu di luar sampai semuanya beres baru mau pulang. Saya bisa jalan begitu. Nah, teman-teman, ngadepin pemerintah Indonesia, ya Anda harus menuntut, bekerja ekstra. Nah, banyak dari kita yang nggak mengerjain itu, teman-teman. Faktanya nih, maunya semuanya sudah beres. Sulit, teman-teman. Tapi itu membutuhkan kesiapan. Kalau Anda siap, yuk kita jalan sama-sama. Kita lagi butuh barisan orang-orang baik untuk membuat Indonesia kita menjadi lebih baik. Jadi dengan begitu kita bisa ada perubahan. Jadi teman-teman semua, saya termasuk yang mengajak untuk menjadi pejuang. Kenapa saya ini penutup Mas? Kenapa saya begitu? Saya kalau lihat nama-nama seperti Bung Hatta, nama-nama seperti Sahrir, teman-teman, kalau Anda bilang di sini merasakan kemajuan, mereka doktorandus di saat 99% penduduk Indonesia, 99,9% nggak ada yang S1. Okay? Mereka itu S1 di saat 95% dari kita itu buta huruf. Apa susahnya bagi mereka bilang, oke, saya udah doktorandus, saya jadi insinyur, saya kerja aja buat korporasi Belanda. Mau kita dalam era kolonialisme. Apa susahnya mereka mengerjakan itu? Enggak. Tapi apa yang terjadi? Ya mereka kerjakan sebaliknya. Apa catatan yang menarik teman-teman? Anak cucunya menceritakan dengan rasa syukur. Tapi mereka yang hari itu memilih menjadi bagian dari yang bekerja untuk Belanda, coba tanya anak cucunya, ada nggak yang berani menceritakan orang tuanya? Nggak ada. Renungkan ini sebagai pertanyaan filosofikal. Tidak usah dijawab hari ini, tapi renungkan. Anda mau meletakkan diri kita di mana di dalam perjalanan sejarah bangsa kita? Dan kalau teman-teman nanti menemukan jawabnya, kerjakan itu dengan rasa yakin. Termasuk yang berada di kancah internasional. Saya dari awal bilang ya, di internasional itu baik-baik saja. Karena kita membutuhkan lebih banyak orang Indonesia berada di Cuman kalau kita nggak mau pulang gara-gara di sana ada masalah, teman-teman, nah itu yang menurut saya problematik. Itu yang problematik. Kalau Anda mau meneruskan di sini nggak apa-apa, karena Anda melihat peluang ABCDFG. Tapi kalau
kalau di sana di rumah masih ada masalah, nah itulah yang sudah kita selesaikan. Tapi kalau Anda menyelesaikan itu, Anda harus bersiap untuk menghadapi A, B, C, D, E, F, G. Tapi saya menemukan teman-teman banyak sekali orang yang mau terlibat di situ dan akhirnya bisa membuat perubahan, menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak, mendorong kemajuan teknologi, membuat perubahan yang dirasakan manfaatnya itu insya Allah akan jadi kepuasan tersendiri minimal. Seperti itu, lebih jauh lagi jariah buat kita semua. Itu aja teman-teman, terima kasih. Ini atas jadi salam buat yang belum hadir. Insya Allah ini menjadi perjumpaan awal. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang. Dan doakan Indonesia jadi lebih baik. Doakan Indonesia bisa lebih adil. Dan untuk itu kita harus berjuang. Dan berjuang tidak bisa sendirian. Kita sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Terakhir kita beri tepuk tangan yang lebih keras lagi untuk Pak Anies. Terima kasih. Saya mohon maaf karena memang Pak Anies ada agenda lain setelah ini. Jadi setelah ini pasti banyak yang pengen akan foto ya kan. Kita tahu nanti kita coba atur sebagaimana rupa agar Pak Anies juga di next agendanya atau di acara selanjutnya tidak terlambat. Nanti mungkin sebelum diakhiri saya ucapkan terima kasih untuk Alfai. Beliau ini dari Yunlin yang membantu mengantarkan saya sampai ke sini. Jadi masalah terima kasih. Dan dia ikut naik kereta yang tidak pakai kursi itu loh. Karena tanpa appointment kan, tanpa schedule. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Oke, untuk kita menutup adalah beberapa poin tadi sempat diusulkan oleh Pak Anies. Intinya mungkin hanya 2 kata yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah stay strong atau tetap kuat untuk menjadi pribadi manusia Indonesia di Taiwan dan tetap kuat untuk nanti bisa kembali lagi ke Indonesia, karena di Indonesia kita harus tetap kuat untuk kemudian membangun kembali tanah air kita yang ada di Indonesia. Jadi mungkin konklusinya singkat saja, dan nanti untuk mempersingkat waktu, teman-teman nanti bisa menghadap ke sana semua. Nanti Mas Amru tolong nanti bisa difoto dari tengah. Jadi nanti bisa Pak Anies berdiri di tengah, tapi teman-teman tetap duduk saja biar semua nanti terambil fotonya. Nanti Mas Amru dari sana mengambil foto ke arah sini. Atau dari sini. Angle-nya masuk nggak? Fotografer dari sini, Pak Anies nanti ke sana ya. Oke. Pasangan Adam, Anies, Damas. Barusan kepikiran ya. Oke. Anyway, ya sudah. Jadi ada 4. Kalau yang kemarin kan Amin. Nah, sekarang Nabi pertama Pak Adam. Bisa Pak dicari politisi yang di AM siapa ya kira-kira? Oke, jadi teman-teman itu mohon tetap duduk, tetap kondusif. Oke. Sip. Jadi teman-teman duduk, stay. Pak Anies yang akan jalan nanti dari sini ke sana. Terus nanti Pak Anies jalan dari sana ke sini. Oke ya, biar cepet karena Pak Anies ada agenda lagi. Jadi